Pemerintah memperkirakan pandemi COVID-19 akan berlangsung dalam jangka panjang dan tak bisa dipungkiri, pandemi memukul kehidupan perekonomian masyarakat. Pemerintah pun mulai melakukan roadmap agar kehidupan masyarakat kembali berjalan meski virus COVID-19 belum benar-benar hilang. Lalu bisakah masyarakat hidup berdampingan dengan virus yang justru mematikan ini? Berikut laporan khas redaksi. Yakin ya, tapi saya nggak boleh ngomong lah ya karena saya bukan ahlinya, tapi yang saya baca saya boleh bilang salah satu ilmuwan terkenal di Amerika yang dari Harvard juga yang memberikan, kita belum tahu kapan akhirnya ini. Bersiap-siaplah, wabah COVID-19 diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkonfirmasi kemungkinan ini. Ucapan Luhut didukung dengan bukti-bukti. Ia menyebut sejumlah negara yang harus berhadapan lagi dengan lonjakan jumlah kasus COVID-19 saat ini setelah wabah di negara-negara tersebut sempat melandai. Amerika Serikat salah satunya dan tetangga kita, Australia. Pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun benar-benar telah memukul kehidupan masyarakat. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan tidak segera mendapatkan mata pencaharian baru. Jumlah korban COVID yang meninggal dunia pun terus bertambah. Untuk mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi COVID sampai beberapa waktu ke depan, pemerintah menggodok roadmap atau peta jalan menuju Indonesia hidup berdampingan dengan COVID-19. Berbagai negara di dunia melalui otoritas berwenang maupun ahli-ahli di bidangnya sepakat bahwa virus COVID-19 ini akan tetap hidup bersamaan dengan kita dan tidak akan menghilang sepenuhnya. Untuk itu, kita tidak bisa berlarut-larut untuk tetap membatasi kegiatan sepenuhnya atau membuka kegiatan masyarakat sebesar-besarnya. Hidup berdampingan dengan COVID-19 sudah tentu penuh dengan resiko. Yang sudah pasti adalah resiko tertular COVID. Kepada cnnindonesia.com, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengungkapkan, hidup berdampingan dengan COVID hanya bisa dilakukan jika wabah sudah masuk pada fase endemi, yakni jumlah kasus positif di Indonesia menurun secara stabil. Saat ini penambahan kasus COVID di Indonesia masih fluktuatif yang ditandai dengan jumlah tes yang belum sesuai target. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan target harian tes COVID adalah 400.000 tes per hari. Tidak hanya soal rendahnya testing, Indonesia juga masih harus mengencarkan vaksinasi yang belum mencapai target 70% masyarakat. Jika tidak dilakukan percepatan vaksinasi, herd immunity atau kekebalan kelompok sulit tercapai dalam waktu dekat. Kami usulkan juga ada skenario kedua apabila itu tidak tercapai, sehingga yang bulan Januari, Februari, Maret, April itu perlu dilakukan booster. Nah, untuk distribusi vaksin kami usul ini adalah urutan yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Yaitu pertama menggunakan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, praktek dokter, praktek bidan, praktek perawat, dan lain-lainnya, baru lembaga lain. Bisa atau tidaknya Indonesia hidup berdampingan dengan COVID-19 sebenarnya tergantung pada bagaimana pemerintah menyelesaikan sejumlah masalah penanganan pandemi. Antara lain belum tercapainya target tes hingga tingginya angka kematian akibat kolapsnya fasilitas kesehatan. Kesigapan pemerintah untuk menangani setiap persoalan ini diperlukan untuk mewujudkan ide hidup bersama COVID. Tim Liputan CNN Indonesia.